Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelasnya dipimpin doa di dalam hati aja. Sebelum kita belajar alfabet, mari kita baca al-Fatihah dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Adelia. Masih berapa ya? Adelia Nur. Kenapa? Izin. Terus ada lagi? Rizka kenapa? Rizka Safi. Terus udah 2 orang. Sama yang Miss Pen ya tadi Mawati ya. Sama Adam ya, sama Adam Miss Pen. Oke, jadi 4 orang yang tidak hadir hari ini. Untuk materi kali ini ya, kita akan sedikit berpusing ria, tapi tidak akan pusing-pusing banget ya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, materi kita hari ini adalah berpikir komputasional dan literasi digital ya. Oke, makasih Pak. Berpikir komputasional, kalian pernah nggak misalkan berlibur, misalkan dari daerah mana, dari Sumedang misalkannya, terus ke luar kota, pernah nggak? Naik apa? Naik mobil ya. Biasanya kalau naik mobil, ambil contoh satu deh, siapa yang pernah berlibur kemana? Tuh, kayak dari mana kemana? Dari Sumedang dari Sumedang ke Jawa Tengah. Kira-kira berapa jam dari Sumedang ke Jawa Tengah? Gak tahu, dikira-kira aja. Dari jam 7 pagi, 7 malam sampai jam 4 subuh. Dari jam 7 sampai jam 4. Berapa jam ya dari Sumedang ke Jawa Tengah naik mobil gitu ya. Nah, sebetulnya ketika kalian akan mengunjungi sesuatu, banyak transportasi yang bisa kalian gunakan, mulai dari kereta api, terus pesawat, betul, ada lagi kapal air ya. Ya betul, banyak hal yang bisa kalian gunakan untuk bepergian gitu ya. Nah, sebelum jauh ke sana, kita berpikir komputasionalnya dulu aja. Ya. Ini tuh udah siap belum? Belajarnya udah siap? Masih semangat? Masih. Bisa tepuk semangat dulu mananya? Tepuk semangat. Oke. 1, 2, tepuk semangat. Kurang semangat, sekali lagi. Tepuk semangat. Komputasional. Tadi Bapak sudah mengajak kalian untuk berwisata tentang bagaimana kalian bepergian, gitu ya. Kita akan coba berpikir komputasional itu apa sih Pak? Sebetulnya berpikir komputasional ya, kita punya tujuan pembelajaran di sini. Tujuan pembelajaran yang pertama peserta didik, yaitu kalian itu bisa menghubungkan pengetahuan tentang konsep dan penerapan berpikir komputasional dalam pengelolaan data gitu ya. Di dunia ini gitu ya, di sekolah, dimanapun gitu, tidak terlepas dengan yang namanya data. Data itu sangat penting, apalagi kalau bisa diolah, bisa jadi suatu untuk memutuskan sesuatu. Contoh, pemilihan presiden itu membutuhkan data suara dari masyarakatnya, kemudian diolah dan presidennya terpilih gitu ya. Itu salah satu pengolahan data. Kemudian peserta didik mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional. Yang kebetulan memang
bab sekarang, modul yang sekarang itu ya modul 2 tentang berpikir komputasional dan literasi digital sangat erat kaitannya dengan pelajaran matematika ataupun numerasi ya, yang kalian sudah sering pembiasaannya numerasi. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian ada yang namanya pilar berpikir komputasional. Ini ada 4. Yang pertama ada dekomposisi, ada pengenalan pola, ada juga abstraksi, ada juga yang namanya algoritma. Dari keempat ini, kira-kira mana yang sudah kalian tahu? Algoritma. Yang seperti apa algoritma? Langkah-langkah ya, yang terstruktur gitu. Kayak kalian kalau masak mie, jangan ada yang terlewat. Contohnya misalkan kompornya lupa dinyalakan, masak mie-nya enak mah? Wah, nggak akan enak gitu. Mie-nya pasti bekah, hambar, dimakan pun kok dalapan pak makannya gitu. Ya itu mah terserah, tapi tidak enak ya. Oke, di sini berarti algoritma sudah ya. Sekarang dekomposisi, Cung, ada yang mau membacakan dekomposisi itu apa? Cung dong, ayo, siapa? Oke, Firman. Proses memecahkan masalah benar atau kompleks menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dipahami dan dikelola. Oke, boleh tepuk tangan dong buat Firman. Dekomposisi, tahu komposisi? Ya, di makanan sering ada komposisi. Nah, ini mah dekomposisi. Dekomposisi itu kayak kalian proses memecahkan masalah di kehidupan kita. Itu kan masalah itu besar ya. Ada masalah besar, ada yang masalah yang kecil gitu. Biasanya ketika kalian menghadapi masalah-masalah yang besar, kalau ada yang namanya dekomposisi, kalian bisa memecahkan masalah yang besar itu menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Nah, kalau masalahnya udah kecil, biasanya suka mudah tuh untuk diselesaikan. Lihat. Kemudian yang kedua, pengenalan pola. Cung. Oke. Dibaca aja. Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat kesamaan, keteraturan atau pola dari data atau masalah yang ada, sehingga dapat digunakan untuk memprediksi atau menyederhanakan penyelesaian. Oke, terima kasih. Tepuk lagi dong. Pengenalan pola. Kemampuan untuk melihat kesamaan, keteraturan. Inilah, kita jangan terlalu jauh ya. Mau sih Pak pengenalan pola teh asal dia gitu ribet. Kayak gini aja, kalian pernah jajan ke Indomaret? Pernah? Apakah di setiap Indomaret pola untuk belanjanya sama tidak? Yang membedakan apa? Oke, itu harga, tapi pola belanjanya itu sama. Misalkan kalian tinggal ambil, bayar, kan? Tidak misalkan bayar dulu terus baru bisa ngambil, enggak kan? Jadi polanya itu sama. Mau ke Indomaret A, Indomaret B, atau Alfamart A, Alfamart B, itu kalian tetap belanja nanti seperti itu. Bawa keranjang, terus masukin keranjangnya yang mana aja, baru bisa bayar. Itu pola yang sama, mengenalkan sebuah pola yang dapat menyederhanakan penyelesaian. Oke, nanti kita akan belajar lebih jauh ya ini ya. Kalau abstraksi, Cung. Oke. Proses mengenali informasi penting dan mengabarkan hal-hal yang tidak relevan agar fokus pada itu. Terima kasih. Tepukan lagi dong. Oke, kalau abstraksi sebetulnya kayak rangkumannya Jun ya, kayak rangkuman gitu. Kalau misalkan rangkuman itu kalian mencatat yang inti-intinya aja ya. Kalau kalian disuruh literasi membaca buku terus dirangkum, biasanya kalian kalau merangkum itu kan menuliskan cuma inti-intinya aja. Inti-intinya aja, jangan semuanya ditulis gitu. Nah, itu sama dengan abstraksi tadi. Kalau algoritma tadi sudah ya. Oke. Nah, kalian bisa berdiri dulu semua. Oke. Nanti kita
sambil tepuk tangan ya. Naik kereta api. Oke, boleh duduk lagi dong. Kira-kira dari video barusan yang kalian dapatkan apa sih selain lagu yang anak-anak kecil kalian pas masa anak-anak? Ada kereta, ada data-data yang bisa kalian simak dari video tersebut. Pertama ada kereta, terus stasiun, terus penumpang, terus ada kereta, ada mesin, terus ada bunga. Tapi ada lihat yang pegang tiket nggak? Ya. Jadi ketika menonton video tadi tidak serta-merta kalian cuma seperti itu, tapi ada data-data yang bisa kalian ambil gitu ya. Kenapa lagunya kereta api? Karena hari ini kita akan belajar tentang rute kereta api. Nah, ini dia jali-jali ya, rute jalur kereta api. Ini diambil dari rute jalur kereta api yang ada di Jakarta. Jadi ini tuh daerah-daerah di Jakarta ya. Jadi setiap titik ini adalah stasiun ya. Stasiun Jawali, stasiun Kemayoran, Pasar Senen, Kramat, Pondok Jati dan lain sebagainya ya. Kemudian yang kotak ini, kenapa beda Pak kotak ini? Kotak ini itu adalah stasiun pertukaran. Kalau misalkan Naswa dari Cakung mau ke Tegal itu bisa lewat ke stasiun pertukaran, dia lebih cepat, ongkosnya pun jadi lebih murah dibanding ke sini dulu mengikuti jalur gitu ya. Di sini jalurnya itu ada 3, ada jalur biru ya, stasiun biru, ada stasiun merah, ada stasiun hijau. Kira-kira kalau dari stasiun biru ke stasiun hijau gimana caranya? Gimana coba? Misalkan dari Pasar Senen pengen ke Rawabuaya, harus melewati stasiun pertukaran. Jadi jangan kemana wae gitu ya. Jadi kita harus melakukan pertukaran, stasiun pertukaran. Oke, di sini ada sebuah permasalahan ya. Permasalahannya itu adalah, nah ini ada seorang anak bernama Alif. Alif itu ceritanya mau berangkat dari Cikarang menuju ke stasiun Serpong. Oke. Tapi dia itu uangnya pas-pasan ya. Jadi dia itu harus mencoba untuk bagaimana caranya supaya mengetahui kalau jalur ke sini ongkosnya berapa, kalau rute ke sini ongkosnya berapa. Ditimbang-timbang dulu, nanti ternyata yang paling murah adalah melewati jalur atau rute ini ya. Nah, tapi di sini tuh ketika si Alif ini melewati 3 stasiun, dia bayar 7.000. Jadi bayarnya bukan per stasiun ya, tapi per 3 stasiun. Misalkan dari sini sekarang ke Cakung 1, 2, 3. Di
sini 7.000, dia baru bayar 7.000 gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan melewati stasiun pertukaran yang tadi yang kotak tadi itu bayarnya 14.000. Jadi lebih double. Jadi pertukaran itu 14.000 bayarnya ya. Oke, nanti Bapak akan coba bagikan ini ya, biar kalian lebih memahami setiap kelompok satu LKPD ya, satu jalur kereta-apinya sama. Ini jalur kereta-apinya akan dilihat ya, biar lebih. Oke, mohon perhatiannya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oh, gitu ya. Sekali lagi ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Soal ulang ya. Oke, dekomposisi dulu. Tadi kan kita udah menjelaskan ya dekomposisi. Tadi udah dibacakan. Membagi permasalahan menjadi bagian-bagian kecil. Masalahnya udah ada ini. Masalahnya itu ini nih. Si Alif ini pengen dari ke Cikarang ke Serpong, tapi pengen murah meriah gitu ya. Jadi harus kalian cari rute yang murah gitu. Kira-kira mana rute yang murah? Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, masalah Alif, kita harus membagi masalah-masalah yang besar itu yang tadi jadi masalah yang lebih kecil. Dengan cara membaginya, yang pertama kita bagi dulu ke titik. Ini masalah yang besarnya ya, menentukan rute kereta api ya. Kalau dibaca kan pusing ya yang ini. Kalian ketika membaca ini pecahkan dulu menjadi masalah-masalah kecil. Contoh, misalkan kita cari dulu awal perjalanannya di mana. Di mana awal perjalanan nanti? Cikarang. Kemudian tujuannya kemana? Serpong. Harga tiketnya berapa? 7.000 per 3 stasiun. Kalau stasiun pertukaran berapa? 14.000. Terus setelah itu jumlah stasiun pertukaran ada berapa? Lihat di situ. Ada 2 ya. Ada 2. Kalau stasiun hijau ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Kalau jumlah stasiun merah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Stasiun biru yang paling atas berapa? 12. Oke. Rute perjalanan nanti kita akan menentukan rute perjalanannya melalui pengenalan pola ya. Kalian sudah tahu nih, yang baru sampai sudah tahu awal perjalanannya kemana, akhirnya kemana gitu ya. Oke, di sini Bapak punya rute 1. Rute 1 itu kan boleh silakan. Kita awal dari Cikarang. Cikarang tuh mana? Ini ya. Stasiun yang ada di Cikarang itu kita nggak usah dihitung lagi ya. Jadi kita langsung hitung dari sini. Jadi ini ada 11 sininya ya. Finishnya di mana? Di sini. Dari sini ke sini ya. Banyak jalur yang bisa dilewati. Salah satunya rute yang dilewati ini ada garis putus-putus kuning, kelihatan? Nah, di sini itu lewat sini ke Kadiola, terus ke stasiun pertukaran, terus ke nyampe ke Serpong. Cara tahu berapa sih Pak ongkosnya gitu ya? Nanti kita akan menghitung seperti ini. Nah, ini ada rute pertama Cikarang, coba lihat enggak Cikarang. Cikarang sampai ke Jatinegara ya. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Dari Jatinegara ke Raja Wali ya. Terus ke stasiun pertukaran ke bawah berarti ya. Ke bawah sini, kemudian ke Rawabuaya. Dari Rawabuaya
awal perjalanannya tadi kita sudah dikomposisi, sudah dilihat Bapak. Awal perjalanannya adalah stasiun Cikarang, itu awal perjalanan. Tujuan perjalanannya ke stasiun Serpong. Oke. Jumlah stasiun biru yang dilewati ya itu ada 11. Artinya dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu stasiun yang biru. Nah, masukin 11. Kira-kira jumlah stasiun merah kita melewati merah nggak? Tidak. Kita itu nggak melewati jalur yang merah. Berarti langsung ke jalur yang hijau. Nah, jalur yang hijau itu kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, ada 7 yang dimasukkan di sana stasiun hijau kita udah. Nah, kemudian stasiun pertukaran kita lewat stasiun pertukaran nggak? Lewat. Berapa kali? 1 kali, betul. Nah, setelah sudah tahu tuh jumlah stasiunnya, kita tinggal ke harga tiketnya. Ini setiap 3 stasiun kita itu 7.000 ya, 7.000. Kemudian stasiun pertukaran itu 14.000. Kita hitung total biayanya. Yang pertama ini dulu jumlah stasiunnya dulu dijumlahkan. Stasiun biru 11, stasiun merah 0 ya. Stasiun hijau 7. Jadi 11 tambah 0 tambah 7 jadi 14. Nah, jadi kita tuh melewati 18 titik stasiun. Ya. Stasiun pertukarannya kita 1 kali ya. Kita hitung nih jumlah stasiun dibagi 3. Jumlah stasiunnya 18 dibagi 3 itu 6 kan? Dikali 7.000. Jadi totalnya 42.000. Yang pertukaran karena cuma 1 kali jadi 14. Jadi total biaya yang harus dikeluarkan Alif itu 42.000. Tiket stasiun yang ini ditambah tiket stasiun pertukaran. Jadi jumlahnya yang harus uang yang harus Alif keluarkan itu adalah 42.000. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, sudah paham? Paham ya? Nah, sekarang itu giliran kalian, tugas kalian itu mencari rute kedua. Kalau ini rute 1 ya, cari rute kedua. Kira-kira selain jalur yang tadi, apakah ada jalur yang lain yang bisa dilewati? Ya, silakan dikerjakan di bukunya ya. Ada nggak kira-kira yang dikerjakan? Yang ada nggak? Apa? Oke. Kalau dilihat dari sini sebetulnya kalian bisa tuh rute kedua itu dari standar sekarang. Kalau ini kan melewati jalur biru semua hadir. Sebetulnya kalian bisa hadir ya, jalan motor hadir, mungkin hadir. Jadi stasiun pertukaran itu 2 kali. Nah, terus hadir. Kira-kira itu berapa? Ya, dari sekarang ke Serpong sama.
Stasiun biru kira-kira berapa? 2, 3, 4, 5, 6. Stasiun biru, nah. Stasiun perpustakaan berapa? 2. Tinggal ini berapa? Koma. Jadi nanti saya mengapas misalkan kebadan ini ditambah 2 semua dibagi 3. S biru, S merah, S hijau dibagi ditambahkan dibagi 3 terus dikali 1.000. Ya. Tidak usah dikalkulasi. Coba misalkan stasiun biru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai sini karena kita ke sini jalannya. Stasiun biru, nah. Terus stasiun merah 1, 2, 3. Stasiun merah 3. Terus akhir kan ini stasiun hijau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Stasiun hijau 7. Bisa? Ya? Harga sama. Waktunya sudah habis ya. Silakan ada yang mau mempresentasikan ke depan hasil kerjanya. Oke, silakan.
Beri tepuk tangan dong untuk kelompok ini. Ini kelompok 1 ya, silakan sebelah sini. Ya, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami untuk ini biaya rute. biaya rute 2. Ya. Terus Kalau perjalanan stasiun Cikarang, tujuan perjalanannya stasiun Serpong, jumlah stasiun berikutnya 6 stasiun, jumlah stasiun jaraknya 3 stasiun, jumlah stasiun hubungnya 7 stasiun, jumlah stasiun pertukarannya 2. Harga tiket 7.000 dibagi 3 stasiun. Terus harga stasiun pertukaran 14.000 dibagi stasiun untuk stasiun pertukaran. Total biaya yang harus dikeluarkan jumlah stasiunnya 6 tambah 3 jumlah akhirnya berapa? 16. Si jumlahnya luasnya 65. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Boleh tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hasil kerja kelompok 1 bahwa rute 2 itu ongkos biayanya itu 65.100 rupiah gitu. Kalau dibandingkan dengan rute pertama, kira-kira murah yang mana? Rute pertama itu 56.000, sedangkan rute yang kedua itu 65.100 gitu. Meskipun kelihatannya lebih pendek ya, kira-kira kenapa rute kedua jadi lebih mahal? Kira-kira kenapa? Perputaran stasiunnya ada 2. Jadi meskipun terlihat seperti lebih dekat gitu, tapi kan yang kita cari adalah ongkos biayanya yang paling murah gitu. Dan ternyata yang paling murah itu yang rute pertama, Muriling Heula ke sana gitu ya. Cuman stasiun pertukarannya cuma 1. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Aman semua, sudah bisa mencerna? Oke. Kira-kira apa sih yang kita dapatkan di pembelajaran kali ini? Menghemat uang, betul. Apalagi, jadi ketika kalian mau melakukan sebuah perjalanan, silakan dianalisis dulu biayanya berapa, gitu, waktu tempuhnya gimana, gitu. Jangan sampai ketika kalian kemana-mana tapi ternyata biayanya lebih mahal, gitu. Pengen ke Bali dan ke Lombok misalkan, ternyata ke Bali lebih mahal, padahal lebih murah kalau naik pesawat misalkan ya, jadi seperti itu. Jadi untuk materi kali ini tadi tentang berpikir komputasional, kalian itu dituntut untuk bisa memecahkan sebuah masalah tadi dengan dekomposisi, diurutkan dulu, dipecahkan dulu masalahnya. Namun di matematika diketahui, ditanyakan, dijawab. Ya, paham sampai sini? Oke, tidak ada pertanyaan? Tidak. Oke, karena waktunya sudah mepet ya, sudah habis. Nanti di rumah cari rute jalan yang lain ya, rute jalan yang lain. Kira-kira ada opsi lain nggak selain yang rute 1 yang paling murah? Oke, mungkin kita akan tutup dulu untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Kalau tadi dibuka dengan doa, sekarang juga kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin siapa? Sudah belajar Al-Quran dalam hati persilakan. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum